Mengejutkan, Ganjar Pranowo kaget ketika Prabowo menyuruh Ganjar untuk membuktikan kecurangan di depan Mahkamah Konstitusi. Semua terdiam ketika Prabowo menyuruh Ganjar dan timnya untuk membuktikan bahwa Prabowo curang. Hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Tim hukum Prabowo tantang Ganjar Mahfud buktikan selisih suara Pilpres. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra menantang kubu Ganjar Mahfud membuktikan perbedaan atau selisih suara Pilpres 2024 dari penghitungan KPU. Tapi kan mereka harus membuktikan dalil-dalil yang mereka kemukakan itu, kewajiban untuk membuktikan itu ada pada mereka, bukan pada kami, bukan pada KPU sebagai termohon, ujar Yusril. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan kalimat seperti itu nanti kita tanya buktinya mana, suruhlah mereka membuktikan. Jadi prinsipnya kita menghargai apapun yang ingin dikemukakan dalam permohonan dan sepanjang mereka bisa membuktikannya ya silakan, tegas Yusril. Yusril juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan bukti guna membalas bukti-bukti yang diajukan kubu 03. Namun, ia menegaskan pembuktian ada pada pemohon. Jadi kita siap aja, ini sudah masuk ke teknis persidangan. Saya kira nanti akan kita jawab pada waktu kita mengemukakan jawaban dan ketika kita menyampaikan alat-alat bukti di persidangan, ujarnya. Dalam pokok perkara permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024, kubu 03 selaku pemohon menampilkan penetapan hasil penghitungan suara di 38 provinsi dan luar negeri oleh KPU. Menurut kubu 03, KPU telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kubu 03 mengatakan terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan oleh KPU dengan perhitungan yang dilakukan oleh kubu 03. Selanjutnya, kubu 03 menjabarkan tabel persandingan perolehan suaranya dan kubu 01 menurut KPU dan hasil perhitungan kubu 03. Tidak terdapat selisih dalam hasil perhitungan perolehan suara kedua kubu tersebut. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Gibran sebut Jokowi bakal beri masukan susun kabinet Prabowo. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menyebut Presiden Joko Widodo kemungkinan akan memberi masukan dalam menentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menegaskan penentuan kabinet nanti tetap di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya, kata Gibran usai acara buka bersama. Gibran juga menepis isu yang menyebut Jokowi akan menitipkan menteri di kabinet nanti. Ia menegaskan perihal menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Gibran menyampaikan ia dan Prabowo juga telah membicarakan perihal kabinet. Sudah lama dari kemarin-kemarin, sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin, ucap dia. KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Mereka berhasil mengalahkan 2 kontestan lain, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka menang 1 putaran usai unggul di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara 2 provinsi lainnya dimenangkan oleh Amin. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Tim pembela Prabowo Gibran kritik gugatan Anies dan Ganjar ke MK. Kata tim Prabowo, itu permohonan cengeng. Tim pembela paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengkritik gugatan kubu paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, mengatakan pihaknya telah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan 2 pasang calon. Menurut dia, persoalan yang diangkat kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud terbilang standar. Jadi sejauh yang kami identifikasi, tidak ada yang sangat istimewa dalam permohonan ini, kata Fahri dalam konferensi pers di gedung MK. Fahri menuturkan, permohonan kedua paslon sebenarnya tidak dikenal dan sangat tidak generik. Ia bahkan menuding bahwa gugatan tersebut tidak lazim. Meski begitu, Fahri menghargai permohonan tersebut, karena sudah diajukan, kata dia. Tim pembela Prabowo Gibran wajib secara konstitusional untuk membantah. Kami hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka. Walaupun dalam konteks tertentu kami pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi, ucap Fahri. Anggota tim pembela Prabowo Gibran,
Hotman Paris Hutapea pun ikut memberikan kritik, itu permohonan yang super cengeng, ujar dia dalam kesempatan yang sama. Hotman menjelaskan, asas hukum di negara manapun yang paling basic adalah acknowledge by conduct alias perbuatan merupakan pengakuan. Dia pun mencontohkan perilaku paslon 01 maupun 03 yang mengakui keabsahan pencalonan Gibran. Yaitu waktu pemberian nomor urut, mereka benar-benar ceria kan. Dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah, ujar Hotman. Selain itu, ketika debat Cawapres, Gibran mendapatkan undangan resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pada waktu itu, klaim Hotman, tidak ada yang memprotesnya. Kok sekarang KPU disalahkan karena Gibran tidak memenuhi syarat, jadi menurut kami, agak cengeng gitu, kata Hotman. Tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebelumnya telah menyampaikan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Keduanya sama-sama menuntut agar paslon Prabowo Gibran didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu 2024. Berita selanjutnya, 9 Menteri Jokowi, paling berkeringat, menangkan Prabowo di Pilpres 2024. Siapa bakal masuk kabinet? Inilah 9 sosok menteri dan wakil menterinya Jokowi yang paling berkeringat memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lalu siapa di antara 9 menteri Jokowi yang paling berpeluang kembali jadi menteri di kabinet emas Prabowo? Gibran? Walau pelantikan presiden terpilih masih lama, bahasan tentang siapa calon menteri di kabinet Prabowo Gibran mulai ramai diperbincangkan. Melalui Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi. Nah, akankah mereka yang sudah berkeringat mendukung pasangan nomor urut 2 ini diganjar jabatan menteri lagi? Tentu banyak faktor yang mempengaruhi, meski kans itu sangat besar, lantaran Prabowo diyakini akan memprioritaskan mereka yang sudah berjuang mendukungnya di Pilpres. Dalam catatan kami, setidaknya ada 9 menteri di kabinet Jokowi yang secara jelas mengungkapkan dukungannya kepada Prabowo. Berikut daftarnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendak Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menperin Agus Gumiwang, Rosan Ruslani, Paiman Raharjo. Siapa paling berpeluang? Para menteri yang juga berstatus bos parpol tentu paling berpeluang kembali dipilih Prabowo masuk ke dalam kabinet yang akan dipimpinnya. Sebut saja Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang masing-masing merupakan Ketua Umum Golkar dan PAN. Pun demikian dengan Rosan Ruslani dan Bahlil, yang kerap menempel Prabowo sepanjang masa kampanye hingga debat. Begitu juga dengan Budi Aris Setiadi, Menkominfo yang juga berstatus sebagai Ketua Projo, relawan Jokowi.